mereka akan bagus memprioritaskan satu pribadi dan kelompok. Kita nggak boleh juga ini, nggak boleh zolim, ya, nggak boleh memojokkan dia. Demi target emas di SEA Games Thailand bulan depan, PSSI dan Indra Sefri panggil langsung Justin Hubner, Milano Jonathan, dan si anak hilang Elkan Bagot. Timnas Indonesia U23 mempersiapkan diri secara serius menjelang keikutsertaan dalam beberapa kompetisi penting termasuk persiapan untuk ajang SEA Games 2025 dan uji coba internasional melawan Mali. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Yang belum subscribe tolong subscribe channel ini agar kalian nggak ketinggalan info menarik lainnya. Sebagai bagian dari persiapan, tim menggelar pemusatan latihan TC yang diprakarsai oleh PSSI dan pelatih tim U23. Latihan tersebut memiliki beberapa tujuan utama, membentuk kebugaran dan kesiapan fisik pemain setelah musim kompetisi klub. Memperkuat kedalaman skuad termasuk mengevaluasi pemain muda dan pemain diaspora atau naturalisasi. Menciptakan sistem tim yang kohesif dan adaptif dalam skema pelatih, mempersiapkan mental dan taktik menghadapi lawan dari luar kawasan ASEAN dan internal sesama anggota. Sebagai contoh, salah satu pemain Mauro Zylstra menyebut dirinya merasakan jetel usai perjalanan dari Belanda sebelum bergabung ke TC. Menunjukkan bahwa adaptasi fisik dan lingkungan juga menjadi faktor penting dalam persiapan. Pada Selasa, tanggal 11 November tahun 2025 sore, TCI Perdana Tim digelar di Stadion Madia, Jakarta. Beberapa hal penting terkait sesi tersebut. Terdapat total 33 pemain dalam latihan, yakni 30 pemain yang telah dipanggil secara resmi plus 3 pemain diaspora atau naturalisasi tambahan. 3 pemain baru yang disebut adalah Redo Bramanda, Muhammad Misbah, dan Luke Xavier Kidd. Mereka ikut seleksi meskipun belum dipanggil secara resmi untuk daftar 30 pemain. Latihan ini menjadi bagian dari persiapan untuk uji coba internasional menghadapi Timnas Mali U23. Komposisi pemain juga mencakup sejumlah nama naturalisasi dan diaspora yang telah atau bergabung. Salah satunya Mauro Zylstra yang datang dari Belanda dan harus beradaptasi dengan perbedaan waktu dan kondisi. Kehadiran pemain luar negeri dan diaspora ini menunjukkan strategi tim untuk memperkuat skuad dengan talenta yang lebih beragam sekaligus memberikan tekanan dan seleksi yang sehat bagi pemain lokal. Dari pengamatan media, sesi latihan perdana mencakup beberapa aspek berikut. Latihan setelah musim klub seringkali memerlukan sesi pemulihan dan pembenahan fisik termasuk adaptasi kondisi, kebugaran kardio, mobilitas, dan stabilitas otot. Contoh, Mauro Zylstra menyebut dirinya belum sepenuhnya fit karena jetel dari Eropa. Pelatih menekankan pemahaman skema tim baik dalam fase menyerang maupun bertahan. Latihan di lapangan Stadion Madia memungkinkan pelatih mengamati bagaimana pemain merespon instruksi taktikal, pergerakan tanpa bola, transisi, dan pressing. Dengan banyaknya nama baru termasuk diaspora yang mencoba seleksi, pelatih dan staf harus mengevaluasi kecepatan adaptasi, mentalitas, dan karakter pemain dalam program tim. Hal ini penting untuk menentukan siapa yang pantas masuk suklat utama menjelang SEA Games atau uji coba. Selain latihan reguler, akan ada uji coba internasional contoh versus Mali U23 yang menjadi tolok ukur kesiapan tim. Latihan termasuk skenario pertandingan, eksekusi setpiece, dan situasi pertandingan yang lebih realistis. Walau belum ada detail lengkap tentang skema yang akan digunakan, beberapa indikasi menunjukkan arah kerja tim. Pelatih yang saat ini dipimpin oleh Indra Syafri atau pelatih interim sesuai struktur tim meminta seleksi ketat terhadap 23 pemain yang akan dibawa ke kompetisi. Sistem akan memadukan pemain muda potensial dan pemain berpengalaman termasuk naturalisasi atau diaspora. Untuk menciptakan tim yang tidak hanya berbakat secara individu tetapi juga matang secara kolektif. Fokus pada kecepatan, pressing tinggi,
dan mobilitas pemain muda diyakini menjadi bagian dari strategi Garuda Muda untuk menghadapi lawan regional dan internasional. Setiap program latihan memiliki tantangannya dan timnas U23 tidak terkecuali. Beberapa hambatan yang mencuat seperti disebut, Zylstra mengalami jettle dan adaptasi lingkungan. Latihan harus memperhitungkan waktu adaptasi agar pemain bisa maksimal, dengan banyaknya pemain dipanggil. Persaingan merebut tempat sangat tinggi, pemain harus cepat menunjukkan kualitas dalam latihan agar masuk skuad inti. Persiapan turnamen besar memerlukan kesiapan mental, latihan harus menciptakan suasana yang kompetitif namun mendukung. Untuk turnamen seperti SEA Games atau uji coba internasional, waktu persiapan kadang terbatas sehingga efektivitas latihan sangat penting. Pemain datang dari klub yang berbeda dengan gaya berbeda, menyatukan gaya, sistem, dan pemahaman tim memerlukan waktu dan koordinasi yang baik. Dengan pelatihan yang sedang berlangsung, Timnas U23 menargetkan beberapa hasil terbentuknya skuad yang siap fisik dan mental untuk turnamen besar seperti SEA Games 2025. Pemain yang mampu berkontribusi secara maksimal mulai dari liga klub hingga tim nasional. Pelaksanaan uji coba yang bisa menjadi batu uji pertaruhan taktik dan kesiapan sebelum kompetisi. Publik dan supporter berharap bahwa investasi dalam latihan dan pemusatan akan membuahkan hasil berupa performa yang lebih solid dan kompetitif di tingkat regional maupun Asia. Seperti dikatakan oleh Ketua Badan Tim Nasional BTN dalam PSSI Sumarji, memang Coach Indra tidak memanggil secara langsung dan saya tidak memanggil secara langsung. Tetapi karena ada keinginan mereka untuk ikut seleksi. Sesi latihan terbaru Timnas U23 Indonesia menunjukkan bahwa federasi dan staf pelatih serius mempersiapkan tim untuk ajang besar. Dengan kombinasi pemain muda bertalenta, diaspora, atau naturalisasi, dan fokus latihan yang komprehensif dari kebugaran taktik hingga seleksi internal. Garuda Muda sedang membangun pondasi untuk tampil lebih baik. Tantangan tetap besar dari adaptasi, kedalaman skuad, persaingan internal, dan efektivitas persiapan. Namun arah yang diambil menunjukkan progres yang positif. Indonesia, Marcelino Ferdinand Philippus lahir tanggal 9 September tahun 2004 di Surabaya, Indonesia. Ia bermain sebagai gelandang serang atau winger, posisi yang menuntut kreativitas dan hasrat menyerang. Karirnya melejit sejak di klub domestik dan kemudian merambah ke Eropa menjadikannya salah satu talenta muda paling menjanjikan Indonesia. Pada November tahun 2025, PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia menyatakan minat kuat untuk memasukkan Marcelino ke skuad Timnas Indonesia U23 yang dipersiapkan menghadapi SEA Games 2025 di Thailand. Meski demikian, nama Marcelino belum masuk daftar 30 pemain yang dipanggil dalam pemusatan latihan awal. Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI, Sumarji menyebut bahwa pihak federasi tengah bernegosiasi dengan klubnya AS Trencin dari Slovakia. Atau terkait kepemilikannya untuk memastikan ia bisa bergabung sebelum keberangkatan ke SEA Games. Marcelino telah menunjukkan performa yang bagus baik di level klub maupun internasional usia muda. Dengan kreativitas dan dribbling yang melekat, ia dianggap sebagai aset penting bagi Timnas U23 untuk memperkuat lini serang. Ajang SEA Games cenderung menggunakan kategori U23 plus beberapa pemain senior. Karena Marcelino masih dalam usia yang sesuai, pemanggilannya dianggap strategis. Indonesia punya target untuk meraih medali atau minimal tampil kompetitif di SEA Games. Kehadiran pemain berbakat seperti Marcelino diharapkan menambah daya gedor dan daya saing tim. Marcelino bermain di luar negeri dan klub mungkin punya pertimbangan terkait cedera, beban perjalanan, dan agenda klubnya sendiri.